Bab 5. Ada yang mau ngapusi saya. Tekanan dan teror Nika terhadap pihak Republik di Jakarta menjadi-jadi. Penembakan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir dan pejabat-pejabat tinggi lainnya sangat mengganggu pemerintahan kita. Tanggal 4 Januari 1946, diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintahan Republik pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Artinya, ibu kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan kepindahan tersebut, tugas saya sebagai Komandan Resimen 3 dengan pangkat Letnan Kolonel menjaga keamanan kota Yogyakarta bertambah berat. Saya harus pula menjaga keselamatan negara dan pemerintahan. Tanggal 7 Januari, Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Kedaulatan Rakyat. Tapi selang 2 minggu, sebutannya diganti lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Di bulan Desember sebelumnya, pengumuman Wakil Presiden Hatta telah melahirkan partai-partai dengan laskar-laskarnya. Dengan itu timbul oposisi terhadap politik Syahrir yang menjalankan diplomasi berunding dengan pihak Belanda. Oposisi waktu itu dipimpin antara lain oleh Tan Malaka. Kabinet Syahrir I jatuh karena kegagalan perundingannya. Tetapi Presiden Soekarno memberikan mandatnya kepada Syahrir lagi untuk menyusun kabinetnya yang kedua. Dan kemudian Amir Syarifuddin diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Diplomasi berjalan, sementara senapan masih juga terus berbunyi. Tanggal 10 Februari 1946, perundingan resmi yang pertama antara Republik kita dengan pihak Belanda dilangsungkan setelah lebih dahulu terjadi perdebatan di Dewan Keamanan PBB. Soal pengangkutan dan pelucutan tentara Jepang dirundingkan pula, khususnya mengenai yang ada di daerah Republik. Maka lahirlah yang disebut Yogyakarta Agreement, Persetujuan Yogyakarta, dan dibentuklah Popda, singkatan dari Panitia Urusan Pengembalian Bangsa Jepang dan Asing. Tanggal 17 Mei 1946 di Semarang, dilangsungkan timbang terima komandan pendudukan dari Brigade Darling dari pihak Inggris kepada Kolonel Van Langen, Komandan Brigade 1 Nil dari pihak Belanda. Dengan ini kita berhadapan dengan Belanda yang ingin menancapkan kembali kuku penjajahannya di bumi kita. Belanda mendesak ke selatan. Kita menahannya sampai garis pertahanan Serondol Banyumanik. Belanda terus mengadakan tekanan dengan menambah kekuatannya. Pasukan kami pernah mundur, dan saya lagi-lagi sempat memarahi anak buah yang meninggalkan garis pertahanan dengan tidak bertanggung jawab. Saya bergerak dari front yang satu ke front lainnya. Waktu kembali dari front Kendal, saya mendengar bahwa ibu saya, Ibu Sukirah, meninggal dunia. Bisa dibayangkan betapa sedihnya saya. Beliau itu ibu yang saya hormati. Sebelum berangkat ke front, sewaktu beliau sakit, saya masih sempat menengoknya. Tetapi keadaan waktu itu yang menyebabkan saya merasa terpanggil untuk berjuang demi sesuatu yang besar, membuat saya terpaksa meninggalkannya. Sepulang saya dari front, dari garis depan, saya cepat pergi ke desa Kemusuk, ke makam ibu saya. Sementara itu, pergolakan politik terjadi di tengah-tengah Republik kita. Pada tanggal 27 Juni 1946, PM Syahrir diculik di Solo. Segera Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan perang dan menyerukan agar PM Syahrir segera dibebaskan. Seruan Presiden Soekarno itu ternyata dipenuhi oleh pihak yang menculik PM Syahrir itu. Bisa dimaklumi, keadaan menjadi sangat tegang. Maka mau tidak mau, saya dilibatkan dalam kekalutan politik. Dan bisa dimaklumi, sebagai komandan kesatuan resimen yang berkedudukan di ibu kota, saya menjadi rebutan mereka yang bertentangan. Dalam pada itu, saya berusaha bersikap tenang, teguh dengan pendirian, bahwa saya tidak boleh terlibat dalam percaturan yang saling berlawanan. Di tengah-tengah suasana yang demikian tegang,
Di markas resimen Wiyoro, saya kedatangan ketua pemuda Patuk, Sunjoyo namanya. Sunjoyo menjadi utusan istana, membawa pesan dari Presiden Panglima Tertinggi ABRI untuk saya. Dari Sunjoyo, saya memperoleh penjelasan mengenai keadaan negara yang sedang terancam oleh perebutan kekuasaan di mana Mayor Jenderal Sudarsono terlibat, dan saya diperintahkan menangkapnya. Sungguh gila gagasan itu, pikir saya. Di mana ada seorang bawahan harus menangkap atasannya sendiri secara langsung, apalagi tidak ada bukti tertulis. Tidak lama kemudian, menyusul utusan lain dari istana yang membawa surat perintah dari Presiden Soekarno, dan isinya sama seperti yang diuraikan oleh Sunjoyo. Saya dihadapkan pada pilihan yang sulit, yakni karena adanya perintah langsung dari Presiden Panglima Tertinggi, tidak melewati hierarki, dan harus menangkap atasan langsung, ialah Mayor Jenderal Sudarsono. Akhirnya saya mengambil keputusan mengembalikan surat perintah tersebut dan minta agar diberikan lewat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bersamaan dengan itu, saya memberi jaminan segera resimen mengadakan siaga penuh untuk menjaga keselamatan negara dan kepala negara Republik Indonesia. Dengan perasaan kesal tentunya, Sunjoyo kembali ke istana dengan membawa kembali surat perintah dan melapor kepada Presiden Soekarno. Sejam kemudian, saya dapat berita lewat telepon dari Sunjoyo bahwa semuanya telah dilaporkan kepada Presiden Soekarno dan saya dapat predikat istimewa Opsir Kopik atau Opsir Keras Kepala. Apa boleh buat? Setelah mengeluarkan perintah siaga penuh pada batalion-batalion dari Resimen 3, segera saya menghadap Panglima Divisi Mayor Jenderal Sudarsono. Saya tidak melaporkan bahwa ada perintah untuk menangkap. Tetapi yang saya laporkan ialah adanya informasi tentang Laskar Pejuang yang belum jelas yang akan menculik Mayor Jenderal Sudarsono. Dengan demikian, keselamatan beliau terancam. Saya menyarankan agar untuk sementara Pak Darsono mau pindah ke Resimen 3 Wiyoro bersama saya, karena resimen sudah dalam keadaan siaga penuh menghadapi segala kemungkinan. Jenderal Sudarsono setuju. Saya memberi hormat, pamit mendahuluinya kembali ke Wiyoro. Menjelang maghrib, Mayor Jenderal Sudarsono tiba di markas Resimen Wiyoro tanpa pengawal. Sekeluarnya dari mobil, beliau menunjukkan surat telegram dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang isinya menyebutkan harus menghadap segera. Saya tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali memberikan pengawalan dengan satu peleton berkendaraan truk. Mendekati waktu sembahyang Isya, saya menerima telepon dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang isi pembicaraannya memerintahkan agar Mayor Jenderal Sudarsono tetap di markas Resimen 3 Wiyoro. Tentu saya melaporkan bahwa Maijen Sudarsono sudah berangkat dengan kawalan satu peleton dan akan menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dari pembicaraan lewat telepon itu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Pak Dirman tidak terlibat dalam konflik politik itu. Tengah malam, Pak Darsono datang lagi di markas resimen dengan membawa rombongan. Ternyata rombongan itu terdiri atas pemimpin politik yang dikeluarkan dari rumah tahanan Wirogunan. Pak Darsono memberitahu kepada saya bahwa beliau telah memperoleh kuasa dari Panglima Besar untuk besok pagi menghadap Presiden Soekarno di istana, menyampaikan surat yang malam ini akan disiapkan. Batin saya bicara, wah, keterlaluan Panglima saya ini. Dikira saya tidak mengetahui persoalannya. Saya mau diapusi. Tidak ada jalan lain selain balas ngapusi dia. Malam itu juga, saya segera memberi informasi ke istana apa yang sedang terjadi di Wiyoro dan apa yang akan terjadi besok pagi di istana. Saya persilakan menangkap sendiri Mayor Jenderal Sudarsono di istana besok pagi, dan saya jamin di luar istana tidak akan terjadi apa-apa. Tanggal 3 Juli 1946 pagi,
Mayor Jenderal Sudarsono, dan rombongan berangkat ke istana. Mereka menggunakan sebuah sedan dan truk dengan dikawal oleh Sersan Gudel. Setibanya di istana, mereka ditangkap oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa 3 Juli. Lalu saya perintahkan pasukan Resimen 3 supaya melarang setiap pasukan luar daerah ibu kota Yogyakarta masuk ke dalam daerah ini. Saya jaga keras, jangan sampai terjadi kekacauan. Bab 6. Semasa agresi Belanda ke-1. Tanggal 14 Oktober 1946, tercapai kesepakatan mengenai gencatan senjata. Sebulan kemudian dilangsungkan perundingan Linggarjati yang memakan waktu 4 bulan lebih sampai ditandatanganinya persetujuan itu. Sementara itu, dilakukan pemarafannya yang menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Sebelum sampai pada saat penandatanganan persetujuan Linggarjati, terjadi sesuatu yang penting, ialah seluruh tentara Inggris ditarik dari Indonesia. Karena itu kita hanya berhadapan langsung dengan tentara Belanda. Peristiwa Delta Berantas dan perebutan Mojokerto terjadi di pertengahan Maret 1947. Di tengah-tengah peristiwa itu, persoalan yang mendesak terasa harus cepat diselesaikan, yakni mengenai laskar-laskar bersenjata. Maka timbul gagasan pada Pak Dirman dan Pak Urip untuk menyatukan semua tenaga laskar bersenjata itu ke dalam satu wadah tentara nasional. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah ketetapan presiden mengenai pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan penyatuan antara TRI dan seluruh laskar perjuangan. Berdirilah TNI dengan pimpinannya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang didampingi oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Berhasillah Pak Dirman dengan cita-citanya yang menyebutkan bahwa di satu negara hanya ada satu tentara. Sementara itu Belanda terus menekan. Terbawa oleh mimpinya, Belanda berusaha tidak henti-hentinya untuk mengembalikan kekuasaannya di negeri kita ini. Belanda mengirimkan ultimatumnya karena pihak RI tidak mau menyetujui kehendaknya. Belanda menyampaikan nota kepada pemerintah RI yang didesak harus menjawabnya dalam tempo 2 minggu. Ultimatum yang dikirimkan melalui misi Edinburgh itu mendesak pembentukan pemerintahan peralihan bersama. Diterangkannya juga hendaknya garis demilitarisasi diadakan, serta pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung dalam konferensi Malino seperti NIT, Kalimantan, Bali, dan sebagainya harus dihentikan. Siapa yang mengacau sebenarnya? Selang 2 minggu, pemerintah RI memberi jawaban atas nota Belanda itu. Di antara sekian pasal yang diajukan pihak Republik, ditegaskan gendarmeri bersama ditolak oleh RI. Meskipun demikian, keputusan pemerintah Syahrir dianggap terlalu jauh melewati batas-batas prinsip yang seyogyanya dipegang teguh oleh pihak Republik. Maka kelanjutannya, Syahrir mengembalikan mandatnya dan kemudian Amir Syarifuddin ditunjuk untuk memegang pemerintahan sebagai PM merangkap Menteri Pertahanan. Sementara itu, Dak Order atau Perintah Harian Belanda bocor. Rencana serangan tentara Belanda tertangkap oleh pihak kita. Keributan terjadi sementara Amir Syarifuddin sudah menjadi Perdana Menteri. Tak urung, Belanda meneruskan juga rencananya. Agresi tentara Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Kira-kira pukul 7, pesawat terbang Belanda mengitari kota Yogyakarta dan membom lapangan terbang Maguwo. Siang hari, Maguwo dibom lagi untuk kedua kalinya. Mereka ternyata melakukan agresi itu dengan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Penerobosan tentara Belanda dari Semarang ke arah selatan
terhambat di Serondol karena di sana terdapat rintangan-rintangan dan ranjau. Pada malam harinya, Presiden Soekarno mengucapkan pidato di depan corong RRI, menyatakan bahwa pemerintah beserta rakyat Indonesia sudah siap menghadapi Belanda dengan kekuatan yang ada. Kemudian perintah harian Panglima Besar Sudirman yang ditujukan kepada Angkatan Perang RI memberi semangat agar kita berjuang sekuat tenaga menghadapi agresi militer lawan itu. Di kota kecil Kaliwungu, tentara Belanda yang bergerak dari Semarang itu mendapat perlawanan. Untuk jarak yang hanya 20 km antar Semarang dan Kaliwungu, mereka memerlukan waktu tidak kurang dari 2 hari. Jarak antara Pandaan, Malang yang kurang lebih 50 km harus mereka tempuh dalam waktu 7 hari karena kuatnya perlawanan tentara dan rakyat kita. Reaksi dunia internasional terhadap agresi Belanda ke-1 itu besar sekali. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penyesalannya terhadap terjadinya penyerbuan tentara Belanda itu. Pemerintah Syria mengajukan protes keras. Mahasiswa dan buruh pelabuhan Australia berdemonstrasi di depan gedung kedutaan besar Belanda, memprotes keras tindakan Belanda itu. Lalu India dan Australia mengajukan permintaan pada Dewan Keamanan PBB agar soal penyerbuan Belanda segera dimasukkan ke dalam agenda DK PBB. Sementara itu, India, Pakistan, Muang Thai melarang perusahaan penerbangan Belanda KLM mendaratkan pesawatnya di negara-negara itu sebagai sikap protes mereka terhadap keculasan Belanda itu. Waktu itu pula terjadi pengakuan dari beberapa negara terhadap RI, antara lain dari Burma dan dari Afghanistan. Lalu Dewan Keamanan PBB memasukkan masalah Indonesia itu ke dalam agenda persidangannya. Australia mengusulkan agar kedua belah pihak yang bersengketa segera menghentikan permusuhan. Amerika mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB menawarkan jasa-jasa baiknya. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memutuskan berseru kepada Indonesia dan Belanda untuk dengan segera menghentikan tembak-menembak. Sehubungan dengan ini, Panglima Perang RI Jenderal Sudirman mengumumkan kepada kita untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 4 Agustus dan memerintahkan untuk tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Begitu juga Panglima Tentara Belanda di Indonesia, Jenderal Spoor, mengumumkan hal yang sama. Diplomasi kedua pemerintah tentunya merupakan kelanjutan dari persetujuan gencatan senjata itu. Kami pun taat pada perintah Panglima Besar Sudirman. Sementara anjurannya tetap kami pegang teguh, yakni supaya tetap waspada. Kita belum sampai pada apa yang kita cita-citakan. Lalu Dewan Keamanan PBB, setelah memperdebatkan masalah Indonesia, menyetujui usul Amerika bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan antara kedua belah pihak, dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik. Komisi 3 negara lahir, Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham. Setelah Amir Syarifuddin selesai membentuk kabinetnya, mulailah dia menyusun delegasi untuk menghadapi perundingan dengan Belanda. Yang mencolok bagi saya, delegasi Belanda dipimpin oleh seorang kelahiran Indonesia, yakni R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Dialah itu yang sempat datang di Jogja dan diludahi oleh orang-orang di stasiun Tugu karena bencinya rakyat kita kepadanya. Wakil ketuanya adalah seorang Belanda, Van Vredenburg. Di antara anggota-anggotanya ada beberapa orang kelahiran Indonesia juga, seperti Tengku Zulkarnain, juga Mr. Dr. Soumokil yang kelak terkenal dengan petualangannya sewaktu mendirikan apa yang disebut Republik Maluku Selatan. PM Amir Syarifuddin menolak untuk berunding di Jakarta. Belanda menolak untuk berunding di negara ketiga. Maka didapat jalan keluar. Perundingan diadakan di atas sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville, di Teluk Jakarta.
Perundingan berlangsung mulai tanggal 8 Desember 1947 dan persetujuan Renville ditandatangani 9 hari kemudian. Suasana waktu itu cukup senyap, sekalipun kami tetap berada dalam kesiagaan. Kami masih ragu akan sikap Belanda. Alhasil, suasana perjuangan masih tetap meliputi rongga dada saya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.